Masa muda adalah masa yang paling indah dalam hidup. Tidak ada masa yang lebih indah daripada masa muda. Itu sebabnya firman Tuhan dalam Khotbah pasal 11 ayat 9 mengatakan, nikmati masa muda itu selagi kau masih muda. Mumpung kau masih muda, nikmati. Jadi jangan segan-segan. Ini kesempatan bagimu menikmati apa hidup itu. Puaskan hatimu. Cuma ingat, kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Nanti kau pertanggungjawabkan sampai di mana itu. Tapi jangan lupa itu. Luar biasa ini. Masa muda adalah masa terindah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua, saya pikir masa muda adalah masa di mana kita paling gampang, paling enak, paling rajin untuk belajar. Studi. Itu sebabnya waktu muda orang studi. Dan saudara-saudara, saya mau sarankan juga kepada angkatan muda, kalau bisa studilah mencapai setinggi-tingginya, secemerlang mungkin. Kalau saudara cemerlang, pintu akan terbuka. Itu sudah dengar itu dari Putra dan yang lain-lain itu. Cemerlang. Tetapi ada tugas luar biasa dari angkatan saudara zaman ini yang tidak ada pada zaman kami. Waktu saudara belajar, harus saudara memahami zaman apa waktu ini. Apa yang disebutkan zaman yang penuh dengan hasil dari kemajuan ilmu dan teknologi. Ya. Tsunami dari informasi yang masuk ke komputer saudara. Bisa membingungkan saudara. Tidak mengetahui mana yang benar. Itu sebabnya orang bicara mengenai post-truth. Sulit sekali untuk mengetahui mana yang benar. Segampang menghapuskan, mengganti. Tetapi ada juga sifat dari zaman ini semua mau cepat, instant. Sudah lebih dari instant. Ada yang mengatakan zaman ini adalah the age of accelerations. Zaman yang terus meningkat, makin cepat, makin cepat. Padahal dalam hidup ini tidak mungkin segala sesuatu dilakukan dengan cepat. Inilah hal-hal yang perlu saudara sadari di zaman di mana hidup. Saudara lebih tahu daripada saya pergaulan dengan komputer dan semua alat-alat gadget yang dikeluarkan oleh ilmu dan teknologi ini. Saudara belajar di sana. Tetapi satu hal yang penting, mumpung masih muda, inilah kesempatan yang terbaik untuk belajar sebaik-baiknya. Kesempatan ini tidak akan ada lagi nanti kalau sudah agak lebih tua. Yang ketiga, mumpung masih muda, inilah kesempatan untuk mengikat perkawanan dengan segala macam orang. Di luar suku, di luar marga, di luar agama, dan semuanya. Waktu muda saudara lebih bebas mengikat persaudaraan dengan saudara-saudara yang lain. Dan ada itu yang tinggal, ada yang tidak tinggal. Tetapi percayalah, pada waktu muda ini, handicap saudara untuk bergaul dengan yang lain lebih sedikit. Dan ini sangat dibutuhkan. Kalau saudara bicara mengenai kolaborasi, ini hanya mungkin kalau ada ikatan, perkenalan, kerjasama, dan juga saling mempercayai. Dan yang terakhir, masa muda ini kesempatan untuk menanamkan apa pegangan yang paling berharga bagi saudara-saudara. Saudara-saudara hanya menyebutkan saya, itu soal disiplin, itu hanya satu saja, saudara-saudara. Ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, yaitu dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Di dalam persyaratan 4 syarat bagi setiap pemimpin dalam perjanjian lama dikatakan 4 hal. 1, mampu, artinya suka terus belajar, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, benci akan pengajaran suap. Tapi dapat dipercaya ini sangat-sangat menentukan. Kalau kita dapat kepercayaan dari saudara-saudara kita yang bukan hanya orang Kristen, tetapi orang beragama lain, bukan main enaknya saudara-saudara. Saya sudah nikmati itu beberapa kali. Ya, dipercayai. Dan memang kalau kita mengingat, kalau saya katakan aku percaya kepada Tuhan, itu harus berarti saya sendiri orang yang dapat dipercaya. Di dalam bahasa Yunani, kepercayaan adalah pistis. Orang yang percaya adalah pistos. Artinya, orang yang percaya kepada Tuhan
harus mencari orang yang dapat dipercaya dalam soal uang, dalam soal janji, dalam soal perkataan, dalam segala sesuatu, dalam soal waktu, termasuk disiplin. Jadi itu bagian daripada jadwal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita pegang. Inilah saran dari saya, dan saya gembira sekali saudara-saudara. Jangan melihat untuk saya hidup di dalam zaman saya. Saya tidak ada pretensi lebih tahu zaman sekarang. Saya belajar dari saudara-saudara sekarang. Tetapi harapan saya ialah bahwa saudara hidup di dalam zaman ini dengan memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan. Jangan lupakan itu. Mumpung masih muda, nikmati masa mudamu.